Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, terutama saya ucapkan hormat saya kepada pengurus masjid beserta jajaran, hormat saya kepada tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, hormat saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak sekalian yang hadir pada kesempatan ba'da maghrib yang berbahagia ini. Langkah yang pertama, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan memperbanyak syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur, Allah tambahkan nikmatnya. Siapa yang kufur, ingkar atas nikmat Allah, ingat azab Allah sangat pedih. Perbanyak syukur, semoga Allah sehatkan kita, Allah lindungi kita, Allah jaga kita dari berbagai macam penyakit, wabah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan niat yang kuat Allah selalu melindungi kita, Allah bersama kita. Walaupun ada penyakit, santai saja, bisa sembuh. Alhamdulillah. Buktinya sudah 2 tahun saya begini, walaupun demam biasa, alhamdulillah tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat beriring salam kita hadiahkan buat junjungan alam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kali kita ucapkan salawat, man shalla salatan sallallahu alaihi baha asyra. Siapa yang berselawat kepadaku 1 kali saja, kata Rasulullah, Allah balas 10 kali. Jadi sekali selawat 10 kali balasan Allah, rahmat Allah, salawat Allah kepada kita. Maka oleh karena itu, jangan sampai ketika disebut nama Muhammad kita tak mau salawat. Itulah orang yang paling bakhil sedunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita berkaitan dengan ulumul hadis. Ilmu-ilmu berkaitan dengan hadis. Ini masih panjang pembahasan pertemuan awal kemarin. Jadi ilmu yang berkaitan dengan hadis ini dibahas di perkuliahan. Ini istilahnya kuliah umum. Kalau perkuliahan khusus, dia terancang, tersusun sistematis. Ada silabus atau RPS. Kalau ini kita pembahasan secara umum. Kira-kira begitulah pembahasan ulumul hadis, walaupun tidak terinci, betul-betul terinci. Jadi saya ulangi lagi, hadis ini tentunya disandarkan kepada Rasulullah SAW yang disebut dalam ilmu hadisnya marfu'. Marfu', perkataan yang disandarkan kepada Nabi, perbuatan yang disandarkan kepada Nabi, kesepakatan yang disandarkan kepada Nabi, keinginan yang disandarkan kepada Nabi. Maka hadis Rasulullah SAW itu disebut qaulan, fi'lan,
takriri hamiyah. Nah, jadi ada 4 macam disebut hadis itu. Hadis Nabi itu ada 4 macam. Perkataan 1, perbuatan 2, kesepakatan Nabi 3, keinginan Nabi 4. Ini harus paham apa itu hadis. Jadi tidak hanya perbuatan Nabi. Tidak pernah dicontohkan Nabi. Segala perbuatan tak pernah dicontohkan Nabi, bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini pemahaman keliru. Kenapa? Karena hadis Nabi itu tidak hanya dicontohkan, tetapi yang dikatakan Nabi menjadi sunnah walaupun Nabi tak pernah mencontohkan. Ini harus paham dulu ilmu hadis dulu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segala aspek perbuatannya itu menjadi catatan. Kalau kita lihat sejarah pada masa Rasulullah, ilmu hadis ini tidak terlalu perkembangan hadis ini tidak terlalu sangat pada masa sahabat itu bahasanya itu tidak kayak tidak penting gitu. Kenapa? Karena pada masa Rasulullah itu fokus kepada wahyu Al-Quran. Jadi hadis pada masa Rasulullah tidak dicatat, tidak ditulis, jadi cukup dihafal. Kan kalau saking pentingnya kita tuh kan harus dicatat, hafal. Memang penting ini, tetapi masa sahabat, masa Rasulullah itu tidak menjadi catatan. Nabi melakukan ini, tulis sahabat. Nabi melakukan ini, tulis, ya kan? Tapi tidak. Kenapa? Karena fokus kepada Al-Quran. Karena pada masa itu wahyu sedang turun, berproses dan bertahap. Tetapi walaupun tidak disuruh ditulis, para sahabat menghafal. Jadi para sahabat menghafal apa yang dilakukan Nabi, dihafal, dilihat, diingatnya, dicatat dia di otaknya. Begitu banyak catatan para sahabat, tapi hanya di otak, disimpan di kepala, tidak tertulis. Tetapi ada beberapa sahabat ini menulis dikarenakan apa? Sahabat ini memang lemah ingatannya. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada yang menulis beberapa sahabat, itu dibolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi fokus Al-Quran, wahyu, turun wahyu, catat, tulis. Zaid bin Sabit, Rasulullah menyampaikan, selesai pula Zaid bin Sabit nulis ayat. Jadi Al-Quran itu ditulis. Hadis tidak fokus ditulis. Padahal hadis ini penting, tapi masa sahabat diingat, tapi tidak ditulis, sehingga banyak para sahabat hanya menghafal. Maka di sini perawi yang paling banyak hafalan hadisnya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah nomor 1 Pak, 5.000 hadis lebih dia hafal. Nasai. Kemudian yang ketiga yang paling banyak hafalan hadis sahabat nih, yaitu Anas bin Malik. Anas bin Malik nomor 3. Aisyah 2.000-an hadis hafal. Dan seterusnya sampai ke 500 hadis, dari mulai 5.000 sekian ribu. Ini cuma di kepala para sahabat dan sahabiah, termasuk istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ditulis, tapi diingat dan dihafal oleh sahabat. Perkembangan hadisnya bagaimana? Perkembangan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa. Sahabat ada yang bekerja, sahabat ada yang berdagang, ada sahabat yang fokus ikut Rasulullah. Masing-masing mengerjakan pekerjaannya, masing-masing mencari kehidupan sandang pangannya. Tetapi ketika sahabat ini mendapat suatu perbuatan dari Nabi, dicontohkan oleh Nabi atau perkataan Nabi, maka sahabat itu saling menyampaikan, aku dapat dari Rasulullah begini.
Kemudian datang lagi sahabat lain, saya dapat hadis dari si fulan dari Rasulullah begini, diingat lagi, disampaikan lagi ke sahabat yang lain, disampaikan lagi. Akhirnya terus begitu. Nah, ini proses hadis dari sahabat ke sahabat, dari sahabat ke sahabat. Rasul masih ada, tapi kalau kita ini kan tak mungkin duduk setiap hari sama Rasulullah. Sahabat itu tidak mungkin duduk terus setiap malam, dari mulai pagi sampai pagi lagi duduk bersama Rasulullah, kan tidak. Wah, jadi diibaratkan ada yang sahabatnya yang dekat, pengikut dia. Ada Zaid bin Sabit, namanya kan suka tulis Al-Quran. Tapi kan tidak sepenuhnya siang malam bersama Rasulullah. Tentu di sini perlu ada orang yang paling dekat. Siapa? Aisyah, istri Nabi. Dia orang yang paling dekat dengan Nabi. Sehingga masalah-masalah mengenai tentang wanita, perempuan, tanyalah kepada Aisyah. Kenapa? Masalah haid, masalah iddah, masalah hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, Aisyah yang paling tahu. Kenapa? Inilah pentingnya kenapa Aisyah itu menjadi istri Nabi. Karena ini untuk menjawab daripada penafsiran ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan hal-hal yang agak tidak, yang vulgar. Kalau bahasanya Nabi langsung menyampaikan kepada perempuan, bahasanya malu. Tapi ketika perempuan menyampaikan dengan perempuan, ini dari Nabi disampaikan ke Aisyah, kemudian Aisyah menyampaikan ke sahabiah yang lain, kan tidak terlalu malu. Karena ini masalah penting. Disitulah pentingnya ada seorang istri Nabi yang bisa menyampaikan tentang ilmu-ilmu berkaitan dengan hukum-hukum Al-Quran, berkaitan dengan haid, nifas, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau dibahas terus begini mungkin kaitannya harus dikasih contoh kayaknya ya. Saya kasih contoh lah hadisnya. Hadis ini karena banyak macam. Perkataan, perbuatan, ketetapan, kesepakatan. Kesepakatan kemudian keinginan. 4. Perkataan Nabi. Saya contohkanlah. Hadis perkataan Nabi, ya kan? Ini kemarin sudah saya bahas. Contohnya Rasulullah menyampaikan berkaitan dengan Yasin atau berkaitan dengan membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Iqra'u surat Yasin ala mautakum, atau Iqra'u surat Al-Kahfi, baca surat Al-Kahfi yaumal Jumat, pada hari Jumat, karena akan terbebas dari fitnah Dajjal. Ya kan? Hadis ini hadis perkataan Nabi. Apakah Nabi setiap malam Jumat baca surah Al-Kahfi? Ada contohnya dari yang lain, dari sahabat yang lain? Nabi setiap malam Jumat baca Al-Kahfi, nampak langsung? Ada. Saya belum ada menemukan hadisnya Nabi mencontohkan baca Al-Kahfi dengan sendiri ataupun dengan berjamaah, belum ada. Dan begitu juga dengan surat Yasin. Di masa Nabi itu ada Nabi mencontohkan, apalagi dengan orang yang mati. Lalu ada sahabat mati, bacakan Yasin, Nabi mengajari. Saya belum ketemu. Tapi kalau sahabat dengan sahabat itu ada. Sahabat Nabi dengan sahabat Nabi membacakan surat Yasin untuk sahabat Nabi. Ini sesama sahabat. Sahabatnya meninggal, dia berpesan, nanti kalau saya meninggal dunia, bacakan surat Yasin ya. Lalu sahabat ini meninggal, dibacakan oleh sahabat yang lain. Ini ada, ini hadisnya riwayat Abu Daud. Dibacakan oleh sahabat. Jadi Rasulullah melakukan perbuatan itu, kadang Rasulullah tidak menyampaikan melalui lisan. Rasulullah lakukan aja, tapi tidak disebutkan. Tapi ada Rasulullah menyampaikan dengan lisannya, tapi dia tidak melakukan. Seperti contohnya tadi, Waqi'ah, Al-Mul, ya kan? Ini kan surat-surat yang keutamanya, fadilahnya pada hari Jumat, malam Jumat sampai hari menjelang khatib naik ke mimbar. Ini kan fadilahnya, hadisnya sahih. Mau Bukhari, mau Muslim itu ada, ataupun riwayat yang lain. Artinya ini perkataan Nabi tapi tak contohkan. Apakah kita melakukannya tak boleh? Boleh walaupun tidak ada contoh. Bagaimana caranya? Ya kita lakukan
mau sendiri-sendiri, mau berjamaah. Surah Al-Kahfi itu mau sendiri-sendiri, mau berjamaah. Yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi harus tahu yang wajib itu apa. Kita sudah dirukunkan dalam rukun iman, rukun Islam itu wajib itu. Tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang rukun itu. Itu yang wajib. Kalau yang lain, itu masalah sunnah. Kalau sunnah tidak diajarkan oleh Nabi, maka kita lakukan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi begitu cara pemahamannya, dalil daripada hadis Nabi. Itu tadi contoh daripada membaca surat Yasin ataupun surah Al-Kahfi ataupun surah Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Ya kan? Tapi Nabi tidak mencontohkan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kenapa? Nabi itu 30 juz di kepalanya. Ya kapan bacanya? Ya kita tanya sahabat, bagaimana Nabi baca? Mungkin dia sambil tidur tapi dia baca, sambil jalan tapi dia baca. Kenapa? Quran berjalan. Ya kalau Nabi cuma baca Waqiah, Yasin, ya tanggung sebentar aja. Orang dia 30 juz. Imam Syafi'i aja sekali duduk hatam Quran, apalagi Nabi. Begitu. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu hadis menjadi sunnah. Apalagi ini riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim ini periwayat hadis, ahli hadis yang paling banyak di antara ilmu hadis, para imam hadis. Bukhari, Muslim, Nasai, ya kan? Tirmizi, Abu Daud dan seterusnya. Yang paling banyak itu Muslim, Imam Muslim periwayat hadis. Yang paling banyak hafalan hadisnya. Bukhari nomor 2 kalau banyaknya ya. Kalau banyaknya hadis yang dia nukil, yang dia catat, yang dia hafal, yang dia ingat. Tetapi dalam ilmu hadis ini Bukhari nomor 1 urutannya. Kenapa? Kesahihan dan kemudian ada perbedaan. Kalau Bukhari guru dengan murid mesti bertemu, baru hadis itu dipegang, dicatat. Kalau Imam Muslim tidak, guru dengan murid walaupun tak bertemu, dia tetap disebut sebagai guru walaupun tak pernah ketemu. Ini perbedaan sedikit saja, tapi sama-sama satu kelas. Bukhari, Muslim kelasnya sama-sama imam hadis yang nomor 1. Jadi seperti itu. Jadi itu tadi contoh hadis yang disebutkan oleh Nabi, tapi Nabi tak mencontohkannya. Seperti Iqra surat ayat yang ala mautakum. Dan ini dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, kemudian disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir bahwa surat Yasin untuk orang yang mati itu dibacakan. Itu sunnah Rasulullah, walaupun Nabi tak mencontohkannya. Orang yang sulit sakaratul maut itu juga dibacakan oleh Nabi. Itu juga dianjurkan. Ini kata Imam Ibnu Katsir. Jadi orang kalau sulit mau sakaratul maut, Pak, bacakan Yasin. Ini tuntunan sunnah supaya mudah roh itu keluar. Ini sampai bertahun-tahun atau berbulan-bulan sakit, Pak, udah kurus kering tinggal tulang, tak mati-mati. Dipanggil jamaah semua, kita baca Yasin, apalagi sampai 41 kali baca Yasin, niatkan. Malam tuh juga meninggal, maghrib menjelang isya baca, pagi-pagi tak sampai subuh udah meninggal. Itu real, dan saya pernah ikut itu, Bapak Ibu. Kan sudah kasihan kita melihat orang yang sakit. Ternyata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan hal itu memang benar, Pak, terbukti. Jadi kalau ada orang yang sulit sakaratul maut, bernapas sudah susah, tinggal mau mati aja, tapi tak mati-mati, napas aja sudah susah, tuh dibacakan. Itu sunnah, itu ada hadisnya, itu ada tuntunannya, walaupun mungkin tak dicontohkan oleh Nabi. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang pertama, contoh hadis perkataan. Sekarang contoh hadis perbuatan. Hadis perbuatan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha. Aqqa 'anil Hasan wal Husaini kabsan kabsa.
dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing satu kibas. Hasan cucunya dan Husain dua anak, masing-masing satu kibas, satu kambing. Siapa ini yang menyebutkan? Aisyah. Aisyah sendiri yang tahu. Rasulullah ngomong, Rasulullah nggak ngomong. Rasulullah beli kambing, beli 2 ekor, dia sembelih untuk akikah cucunya 2, kemudian disuruh masak, kemudian dibagikan makan untuk tetangga kiri kanan. Siapa yang menyebutkan ini? Yang menyebutkan Aisyah radhiyallahu anha. Walaupun Nabi tak ngomong, Nabi santai aja. Nabi lakukan potong sembelih apa nih? Akikah. Maka Aisyah yang menyebutkan ini bahwa Rasulullah melakukan akikah untuk cucunya masing-masing satu kambing. Baru Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang lain, karena banyak hadisnya. Ini hadis yang disebutkan oleh Nabi, ya kan? Kullu ghulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yaumul sab'ih aw yukhlaqu wa yusamma. Setiap anak yang lahir tergadai dengan akikah, tergadai dengan sembelihan. Apa itu? Kambing, itu tergadai dengan kambing. Setiap anak yang lahir, mau laki-laki mau perempuan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukur kepala, rambut kepalanya pada hari yang ke-7. Cukur lalu beri nama. Ini kata Rasulullah. Sembelih dia pada hari ke-7 itu kambing, cukur, kemudian beri nama. Ini kata Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnahnya Rasulullah sampaikan, dia sampaikan setiap anak yang lahir itu tergadai dengan akikah, ya kan? Sembelih hewan akikahnya pada hari ke-7, kemudian cukur rambut kepalanya semua, beri nama. Jadi kalau cukur anak tuh Pak, Bu, rambutnya itu dipelontos. Jangan sikit-sikit. Kenapa? Sunnah. Setiap sunnah pasti ada faedah. Setiap sunnah pasti ada manfaat. Dicukur, bahkan rambutnya itu ditimbang, ini sunnah nih, ditimbang lalu diganti dengan harga emas, berat emas. Lalu duitnya itu disedekahkan ke fakir miskin. Itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan cukur sedikit, pelontos, karena sunnah. Karena menurut ulama bahwa rambut yang dibawa dari lahir itu mengandung najis atau mengandung penyakit. Mengapa disuruh cukur pelontos? Jadi begitu. Jadi kalau punya anak, cukur habis rambutnya. Jangan tanggung-tanggung. Pada hari apa sunnahnya? Ke-7, 14, 21. Kalau tak dapat juga, belum ada rezeki, tunggu nanti banyak duit. Hari apa aja lah, yang penting sunnah akikahnya dia dapat. Bahkan sebagian imam mazhab sampai tua dia, sampai meninggal dia belum akikah, anaknya ingin akikahkan kakek neneknya, boleh diakikah menurut sebagian mazhab. Begitu pentingnya akikah. Ini menunjukkan dalil yang disebutkan oleh Nabi, ya kan? Kemudian Nabi juga mencontohkan, ya, dia tidak ngomong, dia ambil langsung dia sembelih daripada hewan kambing tersebut. Nah, ini istilahnya untuk ambil contohnya aja nih Bapak Ibu. Jadi contoh dalil berkaitan dengan perkataan perbuatan. Kemudian yang ketiga yaitu kesepakatan. Kesepakatan Nabi ini sering kita dengar bahwa di Arab itu ada namanya biawak Mesir. Apa nama biawak Mesir di sini? Pernah dengar Pak, Bu? Pernah dengar biawak Mesir? Biawak Mesir itu tak sama orang biawak siko doh. Biawak Mesir itu dimakan. Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Itu hadisnya hadis takrir, kesepakatan Nabi. Ada biawak di Mesir. Sahabat tuh jumpalah biawak itu. Lalu diambilnya, dibelah perutnya, dicuci, dimasaknya,
disuguhkan sama Nabi. Lalu Nabi tidak melarangnya, tidak mengharamkannya, tidak komentar yang tidak-tidak. Dia diam aja. Dia karena tak suka aja gitu, tak mau makan. Karena agak aneh bentuknya. Maka ini menjadi dalil bahwa biawak Mesir itu boleh dimakan. Hukumnya apa? Halal. Kenapa? Karena Nabi tidak menghukumkan langsung bahwa kalau haram itu haram. Karena Nabi menjadi pemutus hukum pada masa itu. Kalau halal, halal. Kalau haram, haram. Kalau riba, riba. Kalau tidak, tidak. Kenapa? Nabi. Ini disebut dengan dalil takriri. Jadi memakan biawak Mesir hukumnya boleh, tapi bukan biawak siko. Biawak siko tai urang pun dimakannya. Tidak sama. Berarti biawak siko apa? Biawak siko haram dimakan. Dia harus dibedakan. Biawak Mesir kehidupannya bagaimana? Cara makannya bagaimana? Dia masuk ke dalam lubang, ya. Dalam lubang itu dia bersarang. Makannya tak sama kayak di sini. Kalau di sini makanannya kotor dan menjijikkan, walaupun sama-sama hidup dua alam. Wallahu alam biawak Mesir sana apakah hidup dua alam atau tidak. Kalau biawak sini hidup dua alam, masuk ke air hidup dia, di darat hidup dia. Makanannya segala macam makanan. Tuh. Jadi biawak sini tak boleh, yang boleh hanya biawak Mesir. Jadi hukum memakan biawak Mesir boleh dan halal. Ini dalil yang menyebutkan bahwa hadis kesepakatan Nabi. Kalau memang biawak itu haram, tentu dicontohkan sebagaimana laki-laki memakai emas. Rasulullah melihat sahabat, dia pakai emas, dia pakai cincin, dia pakai kalung dari emas. Lalu Rasulullah langsung menyebut dan menghukuminya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anit tahattum bizahab. Rasulullah SAW melarang laki-laki itu memakai cincin dari emas ataupun kalung dari emas. Dilarang laki-laki itu memakai emas. Langsung ada sahabat pakai emas, langsung dilarang. Tak boleh pakai emas. Langsung diharamkan, langsung dilarang. Jadi hukum bahwa emas tidak boleh dipakai oleh kaum laki-laki. Kalau ada anak lajang jadi pakai ameh gadang, itu haram tuh. Lah gadang kayu kok, lajang banyak piti kok, haram tuh. Jangan dipakai. Jadi hukum langsung ditegakkan pada masa Rasulullah. Artinya apa? Kalau haram haram, kalau halal halal. Kalau biawak itu tadi halal, maka Rasulullah diam. Dia karena tak mau makan aja. Kalau haram langsung dilarang, haram, tidak usah dimakan. Mestinya Rasul begitu. Ini yang menjadi dalil bahwa ada kesepakatan Nabi, termasuk itu halal, boleh dilakukan, boleh dimakan. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat, contoh daripada hadis Nabi yang disebut dengan keinginan Nabi. Keinginan Nabi, hamiyah. Hadisnya ketika Rasulullah SAW berpuasa puasa 10 Asyura, 10 Muharram pada hari Asyura. Rasulullah puasa, orang Yahudi pun puasa. Orang Yahudi puasa, Rasul pun puasa. Lalu sahabat ngomong, "Ya Rasulullah, orang Yahudi berpuasa juga hari ini ya Rasulullah." Oh ya, pada hari Asyura ini seharusnya memang kita yang lebih menghormati Nabi Musa itu. Baiklah kalau begitu, untuk membedakannya, kalau saya hidup tahun depan, kita akan puasa hari yang ke-9 dan hari yang ke-10. Itu yang disebut hari Tasu'a dan hari Asyura. Ini hadis keinginan Nabi. Rupa tahun besok Rasul wafat. Tak jadi Nabi melakukannya. Ini yang disebut dengan hadis keinginan Nabi, tapi Nabi tak sempat melakukannya. Jadi ada 4 kriteria hadis. Jadi jangan satu saja. Tak pernah dicontohkan Nabi. Aduh, ini gimana nih pemahaman dalil nih? Mesti harus lengkap. Kita harus paham tentang hadis-hadis Nabi.
Jadi itu pembahasan pertama. Ya kan, hadis, perkataan, perbuatan, kesepakatan, keinginan Nabi. Kemudian hadis disebut pada masa itu marfu'. Hadis yang disandarkan kepada Nabi. Pada masa Nabi, masa sahabat, ya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kalau Nabi, sahabat itu dekat. Kita ke 100 tahun dari Nabi, kemudian sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka Rasulullah katakan khairun nas qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Sebaik-baiknya manusia adalah pada masaku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Jadi ada 300 tahun umat terbaik. Masa Nabi 100 tahun dan sahabat di situ, kemudian masa tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, ada 300 tahun. Jadi kalau di situ tabi'in, ya, tabi'in Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali termasuk di situ, dan yang lainnya, Imam Sauri, Abu Hanifah dan lain sebagainya. Banyak imam di situ, imam mazhab. Jadi imam mazhab ini dia mengambil hadis-hadis Nabi, tidak langsung hadis sahih, hasan, riwayat Bukhari, Muslim. Kenapa? Karena masa itu Imam Bukhari belum lahir, abad ketiga nanti baru lahir Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Jadi imam mazhab ini, Imam Malik ini, Imam Syafi'i ini, dia mengambil hadis langsung marfu, ya kan, mauquf, maqtu'. Hadis yang disandarkan kepada Nabi marfu, mauquf, perkataan tabi'in disandarkan kepada perkataan tabi'in mengenai tentang hadis Nabi, kemudian maqtu, yaitu perkataan tabi'ut tabi'in. Ini Rasulullah, sahabat, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 abad ini kita ceritakan dulu. Jadi masa tabi'ut tabi'in, masa tabi'in, Imam Syafi'i itu dia hadisnya itu disebut dengan, kalau dia memilih hadis itu hadis mutawatir dan hadis ahad. Mutawatir ahad, 2 hadis. Apa mutawatir itu? Ya, Imam Syafi'i itu menghafal hadisnya mutawatir. Kenapa? Banyak disaksikan oleh para sahabat, lebih dari 3. Maka itu hadis dicatat, hadisnya ini, matan hadisnya ini, bunyi hadisnya ini, yang menyaksikan banyak sahabat. Itu disebut hadis mutawatir. Hadisnya ini, kemudian begini-begini, disaksikan oleh 3 sahabat, 1-2 sahabat. Maka ini hadis disebut hadis ahad. Maka Imam Syafi'i dia hanya menyebut ini hadis mutawatir, ini hadis ahad. Setiap hadis yang disebutkan oleh dia mutawatir, ahad, kecuali hadis palsu, ya, hadis palsu maudhu. Kemudian masa Imam Bukhari, Imam Muslim, baru dia mensahihkan hadis. Ini masa abad terakhir untuk memastikan sahih, hasan, dhaif, maudhu. Sahih, hasan, dhaif, maudhu atau mungkaron. Jadi masa Imam Bukhari, Muslim dan abad ketiga ini sudah pentashihan hadis. Setelah itu baru masa khalaf, ya. Jadi kalau 300 tahun ini disebut salaf, 300 tahun setelahnya khalaf, sesudahnya ulama, sesudahnya 300 tahun dari Nabi sampai ke imam-imam mazhab itu disebut Imam Bukhari termasuk ini orang salaf. Ibnu apa namanya? Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi ini salaf. Termasuk di situ Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, yang Abul Hasan Asy'ari ini membuat ilmu kalam, yaitu sifat 20. Sifat 20 ini termasuk abad pertengahan pada masa 3 abad terakhir. Jadi Abul Hasan Al-Asy'ari ini salaf yang mencatat, membuat ilmu kalam, wujud qidam baqa mukhalafatul hawadis qiyamu bi nafsihi wahdanat qudrat iradat ilmu hayat sama' basar kalam qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakalliman
Sifat 20 yang wajib bagi Allah, 20 mustahil bagi Allah, 1 yang jaiz. Ada 41. Ini Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah, salafun saleh. Jadi kita nggak usah ragu kalau untuk pemahaman ilmu salaf ini, orang-orang salaf. Ini yang salaf nih. Setelah itu ulama-ulama khalaf semuanya. Ulama khalaf, ulama setelahnya, bukan salaf lagi. Maka 3 abad inilah yang kita ikuti, ulama-ulama yang sampai sekarang, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, Abu Hanifah, Sauri, Abu Lais, dan seterusnya. Imam mazhab ini yang kita pegang, yang termasyhur 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini paling termasyhur, paling populer masa itu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari, Muslim baru dia mentasihkan hadis pada masanya, ditulis lagi untuk mencari hadis ini, dikaji lagi, ini sahih apa dhaif, sahih apa hasan. Ini hadis hasan atau hadis maudhu, ini hadis mungkaron atau bagaimana. Ini dikaji oleh Imam Bukhari, termasuk Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Hibban, Baihaqi, Ahmad. Ini pada masa abad terakhir, 3 abad terakhir. Kita masuk ke hadis. Hadis ini hadis yang berkaitan dengan amalan-amalan yang sekiranya itu bermanfaat untuk kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Ibnu Majah, kalau tak salah saya hadis ini. Jadi hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini berkaitan dengan Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad, kemudian Imam Tirmizi. Ini hadis hasan, hadis bagus, ya. Kalau sahih itu terpercaya, sahih. Hasan bagus. Dhaif lemah. Ini hadis, kita bahas hadis tentang, kalau sahih tadi hadis tentang akikah, tentang ini itu sahih. Hadis tentang berkaitan hasan ini tentang hasan. Hadis yang bagus. Hasan, baik. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kemudian Imam Ahmad. Takutlah kalian kepada Allah di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringilah keburukan itu dengan kebaikan, karena ia dapat menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Ini hadis hasan. Siapa yang mentasihkan? Para imam hadis. Habis waktu Bapak Ibu. belum apa-apa lagi. Baiklah, insyaallah kita sambung hadis berkaitan dengan riwayat Imam Tirmizi. Mudah-mudahan kajian kita berkaitan dengan ulumul hadis, menambah ilmu dan wawasan untuk menambah keyakinan kita bahwa ulama salaf, ya, ilmu-ilmu ini yang perlu kita pegang dan jadi panutan bagi kita. Mungkin itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sikum nafsi bitaqwallah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.